Ya, rahasia yang harusnya disimpan, tapi ini adalah rahasia yang disampaikan. Rahasia percepatan. Bagaimana kita membantu kerabat kita, saudara kita, untuk sembuh dari berbagai kondisi dengan degeneratif dan kanker. Nah, ternyata Bapak Ibu, seiring dengan bertambahnya usia itu dapat memicu atau memunculkan suatu penyakit yang disebut dengan penyakit degeneratif, Bapak Ibu. Nah, jadi penyakit degeneratif ini boleh dikatakan adalah penyakit yang muncul karena kinerja dari fungsi tubuh atau organ tubuh kita itu menurun seiring dengan bertambahnya usia kita. Kita tidak bisa menolak usia kita terus bertambah. Nah, tentunya ada ancaman di balik pertambahan usia, yaitu penyakit degeneratif. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, jika usia terus bertambah, apakah kita akan pasrah atau kita menyerah dengan kondisi pertambahan umur itu? Dengan pertambahan umur mengakibatkan kondisi kesehatan semakin menurun. Atau dengan pertambahan usia itu kita dapat mencari cara, ya, mencari cara yang efektif, yang mudah, sehingga pertambahan usia itu tidak terlalu menyebabkan penurunan kinerja dari organ-organ tubuh kita, sehingga penyakit degeneratif itu dapat kita hindari. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami ya bahwa penyakit degeneratif itu kalau kita lihat Bapak Ibu ada 50 jenis kategori dari penyakit degeneratif, tapi secara garis besar ini saya bacakan saja. Yang pertama adalah penyakit jantung, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah osteoporosis, yang ketiga adalah diabetes tipe 2, kemudian yang keempat hipertensi, dan yang kelima adalah kanker. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, sesuai yang disampaikan oleh Pak Dokter kita, Dr. Raden Setiabudi Prayitno, bahwa materi-materi sebelumnya itu disajikan dengan topik tertentu, pertanyaannya juga kadang mengcover hal-hal yang lain. Nah, tetapi dengan kita mengambil tema penyakit degeneratif, Bapak Ibu nanti boleh bertanya yang berkaitan dengan penyakit degeneratif, ya. Boleh penyakit jantung, osteoporosis, diabetes, hipertensi, kanker, atau apapun, ya. Nah, nanti akan dibahas oleh Pak Dokter kita, Dr. Raden Setiabudi Prayitno. Dengan semangat 4545, kita undang Bapak Dokter kita, Dr. Raden Setiabudi Prayitno, untuk memberikan materi Dokter Talk pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita berikan semangat kepada beliau dengan mengetikkan angka 4545. Silakan Pak Dokter, apa kabar Pak Dokter? Sebentar, suara saya masuk nggak Pak? Masuk Pak, jelas Pak. Masuk jelas sekali ya. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Saya mohon maaf saya harus pakai masker karena saya di kendaraan, jadi saya di kereta api. Tapi alhamdulillah suara bisa terdengar. Cukup jelas Pak Taufik? Jelas Pak Dokter, sangat jelas. Sangat jelas, terima kasih. Kemudian mudah-mudahan nanti juga materi juga bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih One More International, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini tidak henti-hentinya kita diskusi, tidak henti-hentinya kita silaturahmi, dan yang kita bicarakan adalah seperti disyaratkan oleh Pak Taufik tadi, kita punya usia dan kita, mohon maaf sekali lagi, kadang-kadang lupa. Ternyata dengan bertambahnya usia ada sesuatu yang terabaikan. Dan terjadilah degeneratif, terjadilah kanker, terjadilah kondisi yang lain. Mudah-mudahan penyampaian materi malam ini juga menjawab beberapa keinginan Bapak Ibu sekalian, karena di satu sisi disampaikan mengenai kanker, tapi pertanyaannya mengenai stroke. Di satu sisi disampaikan mengenai stroke, tapi pertanyaannya mengenai serangan jantung, dan seterusnya. Makanya sekaligus coba materi ini saya sampaikan pada malam hari ini, dan ini adalah materi yang pernah disampaikan di Jakarta. Jadi mudah-mudahan akan bisa mewakili Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba langsung ke materi. Sekali lagi ini adalah hal yang sangat istimewa buat saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk di materi, mohon izin. Mudah-mudahan bisa tidak ada gangguan untuk ditayangkan. Saya berikan judul hari ini atau pada diskusi malam ini adalah rahasia. Rahasia yang harusnya disimpan, tapi ini adalah rahasia yang disampaikan. Rahasia percepatan. Bagaimana kita membantu kerabat kita, saudara kita, untuk sembuh dari berbagai kondisi dengan degeneratif dan kanker. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi. Kenapa ini disampaikan? Karena seperti yang tadi disyaratkan sama Pak Taufik, ternyata hipertensi makin meningkat. Dan ini harus sembuh. Sekali lagi, hipertensi meningkat, harus sembuh. Stroke meningkat. Angkanya dari 7 menjadi 10,9. Relevansinya jelas antara hipertensi dengan stroke. Ini adalah data yang real Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riset Kesehatan Dasar 2018. Demikian juga dengan stroke. Harusnya kita berusaha untuk bisa sembuh. Kemudian penyakit ginjal kronis sampai cuci darah meningkat 2 sampai 38. Harus sembuh. Kita harus berusaha dari berbagai aspek, tidak hanya 1 atau 2 aspek. Demikian juga dengan diabetes. Diabetes harus sembuh. Karena angkanya fantastik. Angka diabetes luar biasa. Dari 6,9 meningkat menjadi 10,9. Harus sembuh. Sekali lagi. Demikian juga dengan kasus kanker. Catatan penting kanker. Juga meningkat 1,4 menjadi 1,8. Harus sembuh. Dan yang menjadikan prihatin adalah catatan ada di sini. Ini harus menjadi catatan penting buat kita. Laki-laki di Indonesia itu hanya 0,7. Sementara perempuan di Indonesia 2,9. Ini juga catatan penting. Harus menjadi renungan buat kita dan sekali lagi harus sembuh. Dan terakhir adalah kegemukan. Meningkat 18,8, 2,6, 26,6, 31. Meningkat terus padahal kondisi ini harus disembuhkan, harus diturunkan berat badan. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Kenapa demikian? Karena dengan turun berat badan, maka berbagai kondisi akan bisa selesai. Hipertensi bisa turun sampai 92%, diabetes bisa turun sampai 83%. Demikian juga dengan penyakit lain, sampai penyakit sendi. Ini harus jadi renungan buat kita Bapak Ibu sekalian. Ini pun sama, kalau saya katakan harus sembuh, berarti harus turun berat badannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi bahan yang harus kita renungkan, kita diskusikan. Kenapa demikian? Kita punya rumah sakit, kita punya dokter, kita punya obat dan seterusnya, tapi angka masih tinggi. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk diskusi, mari kita lakukan yang orang lain tidak lakukan. Mari kita melakukan yang orang lain sudah lakukan dan tidak berhasil. Artinya adalah kita harus berpikir berbeda. Harus menempatkan posisi yang benar bahwa ini adalah permasalahan kita bersama. Ini adalah perjalanan hipertensi, perjalanan serangan jantung, perjalanan penyakit jantung. Dari sederhana sampai serius, dan biang keladinya adalah kolesterol. Sekali lagi, biang keladinya adalah kolesterol. Ini catatan penting buat kita. Serangan jantung, stroke dengan iskemik, gangguan pada kaki kita dengan iskemiknya, sampai terjadi kematian akibat kardiovaskuler. Ginjal hal yang sama. Penyakit ginjal ternyata berhubungan dengan pembuluh darah. Dan ada kejadian sebelum masuk ke ginjal atau sebelum ginjal, di ginjal dan setelah ginjal. Jadi ini adalah persoalan yang tidak satu titik yang harus kita renungkan. Ini ketika berbicara kita penyakit ginjal yang akut. Yang kronis pun demikian. Karena berhubungan dengan hipertensi, berhubungan dengan diabetes. Sehingga komplikasi akhirnya adalah pasti akan menjadi persoalan sampai cuci darah. Diabetes, kita lihat pankreas ada pembuluh darah.
Dan ini juga berhubungan dengan pembuluh darah, sehingga dengan demikian persoalan kolesterol itu memegang peranan penting pada hipertensi, stroke, serangan jantung maupun diabetes. Dan ini yang dikatakan sebagai penyakit degeneratif. Orang Jepang makan karbohidrat, bahan baku untuk gulanya tinggi sekali, tapi makan kolesterolnya, makan lemaknya rendah sekali. Dan di sini menunjukkan bahwa diabetes berhubungan dengan lemak. Jadi diabetes tidak serta-merta gula, tapi berhubungan dengan lemak. Kanker. Ternyata resiko kanker karena protein yang tinggi. Ketika protein tinggi, maka resiko kanker tinggi. Ketika protein diturunkan menjadi 5%, maka ini berkurang jauh sekali. Dan proteinnya, ternyata protein yang berasal dari makanan yang mengandung lemak dan kolesterol, yaitu makanan berbasis hewan. Kalau proteinnya adalah kasein, maka resiko kanker tinggi. Tapi kalau proteinnya berasal dari buah dan sayuran, kacang-kacangan, ubi-ubian, biji-bijian, maka resiko rendah sekali. Apalagi kalau bisa memungkinkan 5% meskipun dari kasein, meskipun dari hewani, tapi rendah sekali 5%. Ini menjadi bahan yang harus kita pikirkan baik-baik. Dan kenapa saya nyatakan harus kita berpikir berbeda? Karena ada alternatif. Ada pelayanan kesehatan tradisional. Dan ini adalah payung hukum kita, memberikan kepastian hukum bagi kita. Memberikan kepastian hukum bagi siapa saja menjalankan pelayanan kesehatan non-medis. Ini catatan penting lagi. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi pelajaran kita lagi kecil dengan nama fotosintesis. Dan fotosintesis ini modal dasarnya adalah CO2 dari udara dan kemudian air melalui akarnya. Yang terbentuk adalah salah satunya gula. Tapi tidak seperti ini, tidak hanya glukosa. Kenyataannya yang terjadi, yang hasilnya adalah beraneka ragam buah. Contohnya belimbing, ternyata memberikan efek anti-hiperlipidemik, mengurangi lemak, mengurangi kolesterol. Ini adalah catatan penting, mengatasi hiperlipidemik. Ternyata belimbing bisa mengatasi urolitiasis, bisa mengatasi batu ginjal. Ternyata belimbing memberikan efek terhadap peradangan atau anti peradangan. Ternyata belimbing memberikan efek anti hiperglikemia atau sebagai obat untuk diabetes. Kemudian mangga, ternyata bisa menurunkan kolesterol. Ini catatan penting buat kita dan kuat sekali. Demikian juga dengan mangga, ternyata bisa mengatasi berbagai penyakit akibat peradangan sendi atau gouty arthritis. Kemudian bagaimana dengan pisang? Ternyata pisang sangat potensial sekali untuk mengatasi berbagai kanker, baik kanker payudara, kanker serviks, kanker kolorektal atau usus besar, kanker esofagus, kanker hepar, kanker nasofaring, prostat maupun kanker kulit. Kemudian bagaimana dengan nanas? Anti hiperlipidemik, mengurangi lemak, mengurangi kolesterol. Nanas sebagai antioksidan, artinya berarti mengatasi berbagai kondisi peradangan, demikian juga dengan peradangan yang terjadi pada ginjal. Kemudian sawo yang sedemikian manis, ternyata adalah anti diabetes. Ternyata bisa mengatasi hiperlipidemik atau kolesterol. Bagaimana dengan ini buah yang luar biasa, duren. Ternyata hal yang sama. Duren memberikan efek untuk bisa menurunkan kadar gula darah dan bisa menurunkan kolesterol. Mudah-mudahan terinspirasi, artinya adalah kita harus mengacu yang berbeda. Nah, apa yang dikatakan sebagai rahasia sekarang? Harusnya kita berpikir bahwa penyebab degeneratif, penyebab kanker adalah makanan. Percepatan penyembuhan kita bisa lakukan kalau kita bisa melakukan alternatif. Bukan dengan yang lalu, bukan dengan yang sudah ada, bukan dengan paradigma lama. Tapi kita harus berpikir yang namanya tradisional, yang namanya alternatif. Ini jelas. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa harus transdermal? Karena transdermal jauh lebih bisa dilakukan oleh siapa saja. Transdermal tidak akan mengurangi apa yang diberikan. Transdermal akan betul-betul didapatkan dalam kadar gula, kadar di dalam darah, kadar materi, kadar manfaat di dalam darah. Klien atau pasien akan lebih patuh karena bisa melakukan sendiri, tidak perlu bantuan orang lain. Dan terakhir tentunya adalah efektivitasnya di dalam memberikan efek terapi. Transdermal luar biasa karena akan mengurangi berbagai efek samping.
Dan ini akan sekaligus meningkatkan efektivitasnya, dan kita akan, atau siapapun akan bisa jauh lebih menerima transdermal. Tidak akan berkurang sedikit pun ketika kita melakukan aplikasi transdermal. Sehingga kita tidak akan ragu lagi dengan apa produk dari One More International. Kita harus bangga, One More International mempunyai Omevia. Kenapa Omevia? Karena kandungan. Jadi kita pelajari adalah kandungannya. Sekali lagi, yang kita pelajari kandungannya, omega 3-nya, koenzim Q10-nya, hormon, DHEA, pregnenolon, inilah yang dipastikan. Dan karena usia, sekali lagi, maka kita perlu omega 3, kita perlu koenzim 3, kita perlu koenzim Q10, kemudian kita perlu DHEA, hormonnya, kita perlu pregnenolon. Bagaimana dengan penjelasannya? Ternyata omega 3 adalah mampu mengatasi resiko terjadinya berbagai penyakit pembuluh darah dan juga stroke atau cerebral atau pembuluh darah di dalam otak. Ternyata koenzim Q10 untuk hipertensi. Ternyata koenzim Q10 untuk metabolic syndrome. Pemakaian, sekali lagi, koenzim Q10 untuk berbagai penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Artinya seluruh degeneratif akan bisa diatasi. Baik jantung maupun pembuluh darah. Ketika kita berbicara jantung, berarti bisa mengatasi serangan jantung. Ketika kita berbicara pembuluh darah, berarti seluruh yang berhubungan dengan pembuluh darah, baik otak, ginjal, pankreas kita, semuanya akan dilindungi oleh karena kita menggunakan koenzim Q10. Bagaimana dengan hormon? Ternyata sangat tinggi sekali peran hormon DHA terhadap penyakit-penyakit atau berbagai penyakit kardiovaskuler. Mampu betul-betul, termasuk di dalamnya adalah berbagai kondisi penyakit kardiovaskuler. Ini adalah gambaran yang jelas. Hormon mampu meningkatkan, hormon DHA mampu meningkatkan uptake glukosa sehingga pasti akan mengurangi kadar gula di dalam darah. Mampu meningkatkan lipolisis, berarti akan mampu mengurangi kolesterol, mampu mengurangi lemak. Demikian juga dengan literatur berikut. Disfungsi ereksi sangat berhubungan sekali dengan pembuluh darah. Ketika hormon DHA diberikan yang ada di dalam Omevia, maka disfungsi ereksi bisa diselesaikan. Hal yang sama ketika kita berbicara pregnenolon, bahan baku untuk terjadinya testosteron. Sekali lagi, karena usia, testosteron mengalami penurunan dan terjadilah sakit atau berbagai komplikasi, berbagai kondisi sakit. Termasuk di dalamnya adalah metabolic syndrome. Ketika kita mengaplikasikan Omevia yang mengandung pregnenolon, bahan baku testosteron, maka kondisi sakit ini, kondisi berbagai ini akan bisa diselesaikan. Demikian juga dengan melatonin plus. Kita harus melihat ekstrak lavendernya, ekstrak bunga mawarnya, dan melatoninnya. Melatonin sama dengan hormon apapun yang keluar dari hipofise akan mempengaruhi seluruh struktur organ di dalam tubuh kita. Melatonin ternyata memberikan treatment terhadap pasien diabetes dan juga Alzheimer. Korelasinya jelas, baik ke otak sebagai Alzheimer maupun ke pankreas. Ini tidak bisa dipungkiri, melatonin akan mampu membantu berbagai kondisi penyakit degeneratif. Korelasinya antara diabetes dengan Alzheimer. Alzheimer disease, diabetes, diselesaikan karena adanya melatonin. Melatonin berhubungan dengan kardiovaskuler. Gambarannya, kardiovaskuler apapun penyakitnya, baik tekanan darah tinggi, gangguan lemak termasuk hiperkolesterol, penyakit jantung, kemudian berbagai gangguan pada pembuluh darah, ini bisa diatasi karena adanya melatonin. Ini juga hal yang sama, sedemikian dahsyatnya, sedemikian istimewanya melatonin terhadap kondisi kardiovaskuler. Seluruh memberikan efek antioksidan, dan antioksidan seperti Bapak Ibu semua ketahui akan sangat diperlukan. Melatonin bertindak untuk meningkatkan seluruh komponen-komponen yang diperlukan untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Melatonin juga bisa mengatasi berbagai kondisi kanker. Ini catatan penting buat kita Bapak Ibu sekalian. Lavender ternyata untuk diabetes dan untuk kelainan lemak hiperkolesterol. Kemudian lavender ternyata memberikan efek anti hiperglikemik. Kemudian
Ekstrak bunga mawar memberikan efek anti diabetes. Terakhir, Slimstyle. Slimstyle gambarnya saja sudah bisa menurunkan berat badan, berarti berbagai penyakit degeneratif akan bisa selesai dengan penggunaan Slimstyle karena bisa menurunkan berat badan. Isinya buah, isinya jahe, isinya teh hijau, isinya spirulina. Bagaimana dengan guanak? Dia efek proteksi alamiah, anti kesesakan, antioksidan dan antidepresan. Ini tidak bisa dipungkiri yang sangat luas. Demikian juga dengan Garcinia Kamboja. Garcinia Kamboja memberikan efek anti stres pada ginjal, sehingga sadar diperbaiki oleh Baik, Bapak Ibu, Pak Dokter, ada gangguan sinyal. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Dokter, dan luar biasa pada malam hari ini Bapak Ibu sangat antusias sekali. Pada malam hari ini saya dengan tim itu sudah mencatat beberapa pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mari kita doakan sinyal Pak Dokter segera normal kembali dan dapat tersambung dengan baik sehingga dapat menyampaikan materi yang disampaikan tadi. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu, Bapak Ibu silakan. mohon maaf Pak. Oke, silakan Pak Dokter. Mohon maaf terputus. Baik, apakah slide-nya kita tayangkan Pak Dokter? Mohon maaf Pak Taufik terputus. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Masih bisa ditayangkan? Ini udah terlihat lagi Pak Taufik? Belum, Screen-nya Pak. bisa dilihat? Masih fotonya Pak Dokter ini. Baik, ini adalah kita bicara jahe. Jahe pun hal yang sama. Demikian juga dengan belum tadi. Masuk Pak. Masuk Pak Taufik. Ya, belum masuk Pak Dokter. Masuk gambarnya? Belum. Sekarang? Masih belum Pak Dokter. Saya akan coba. Sebentar. Pak Dokter lihat ini saya, video saya. Saya tayangkan aja. Saya akan masuk lagi melalui laptop. Saya bisa ditayangkan atau silakan Pak Taufik. Kalau Pak Taufik bisa menayangkan, terima kasih. Karena ini udah ada. Saya tayangkan Pak Dokter. Terima kasih. Bisa di slide share-nya di perbesar dengan tampilan yes. Terima kasih.
Nah, bisa dilewatkan terus sampai ke jahe. Kita bicara mengenai jahe. Lewat lagi materinya. Lewat lagi semua jauh pasti. Terus karena kita sudah bicara di produk Slim Style. Jadi Bapak Ibu sekalian, sambil Pak Taufik mempersiapkan materinya, seluruh komponen yang ada di produk One More itu memberikan efek untuk degenerasi. Demikian juga dengan pembicaraan kanker. Baik itu Omevianya, melatonin plusnya, kemudian Slim Cell, maupun PNG-nya. Lewat lagi Pak Taufik, mungkin bawa lagi. Kita sudah bicara di Slim Cell tadi. Jadi otomatis kita tidak perlu ada keraguan. Ketika kita akan mengaplikasikan, stop di sini Pak Taufik. Terima kasih. Jadi ketika seperti gambaran di sini, bahwa jahe memberikan efek yang bagus. Hal yang sama sekarang, jahe memberikan efek anti diabetes. Lewat lagi, Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga dengan kolesterol. Jahe akan bisa mengatasi hal yang sama. Lewat lagi materinya. Terima kasih. Agak lambat ya. Nah, ini yang sama. Kita ketika berbicara jahe ternyata mempengaruhi gula darah, lipid profile maupun sebagai antioksidan. Lanjut lagi Pak Taufik, masih berbicara di jahe. Kemudian ini adalah bicara green tea. Green tea berbicara katensinnya. Katensin pun memberikan yang luar biasa. Silakan slide berikutnya Pak Taufik. Lihat dulu. Nah, ini adalah gambaran bahwa apa yang ada di dalam green tea, polifenolnya itu memberikan manfaat yang luar biasa. Sangat-sangat diperlukan oleh kita, sangat diperlukan oleh siapapun. Demikian juga dengan green tea, bagaimana terhadap lipid metabolisme, maka akan diperbaiki lipidnya, akan diperbaiki kolesterolnya. Bisa dilanjut, Pak Taufik, terima kasih. Metabolisme lipid, terus kemudian seluruh komponen yang ada di dalam stem cell, green tea-nya, jahenya, ini juga green tea. Balik lagi, bagaimana bisa mengatasi gangguan terjadi pada ginjal. Manfaatnya ketika ginjal diperbaiki, maka berarti komponen organ lain juga diperbaiki. Karena aplikasinya green tea. Green tea terhadap berbagai gangguan disfungsi daripada glomerulus maupun ginjal secara keluar. Kemudian green tea, ketika bicara penyakit ginjal kronis sampai cuci darah, hal yang sama. Tinggal mengaplikasikan transdermal. Tinggal mengaplikasikan stem cell. Lanjut Pak Taufik, terima kasih. Hal yang sama bisa didapatkan di beberapa slide berikutnya. Demikian juga dengan spirulina. Spirulina pun merupakan nutrisi yang sangat diperlukan oleh berbagai kondisi sakit, kondisi degeneratif. Ini akan mendapatkan hal yang sama. Kan Pak Taufik? Masih bisa? Nah, tadi teman-teman sudah pada banyak paham sekali hijaunya, istimewanya. Demikian juga dengan PNG. Lanjut, PNG berarti kita berbicara Korean Red Ginseng. Ketika kita bicara ginseng, maka kita akan bisa membukakan diri, membuka pencerahan dari ginseng. Manfaatnya sudah cukup populer, sudah cukup dikenal. Perbedaannya adalah seluruh komponen yang ada di dalam ginseng itu diaplikasikan dalam bentuk transdermal.
Seperti di sini, ginseng itu ternyata mengatasi hiperglikemia, mengatasi hipertensi, mengatasi hiperlipidemia atau kolesterol. Lanjut, tetapi terima kasih. Jurnal yang lain yang sama. Slide berikutnya. Demikian juga dengan komponen lain. Nah, buat kita dan seharusnya kalau boleh saran itu aplikasikan terlebih dahulu dan lihat evaluasi manfaatnya. Karena ketika ini adalah satu kan penting, bisa dibayangkan. Ketika kita melihat gambaran di sini, bagaimana ginseng bisa membantu atau memelihara pencernaan kita, otak kita, gula darah kita, gemukan pun bisa diturunkan oleh karena ginseng. Slide berikutnya Pak Taufik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus menguatkan keyakinan buat kita. Ketika kita mengaplikasikan transdermal dan produknya adalah PNG dan di dalamnya adalah ginseng, maka manfaat itu akan didapatkan banyak sekali. Kita tidak akan ada keraguan ketika kita membuka pikiran kita bahwa manfaat yang ada di berbagai komponen yang ada di dalam PNG itu juga akan memberikan ginseng untuk metabolic syndrome. Maka metabolic syndrome berarti gula darah yang tinggi, resistensi insulin, hiperlipidemia, gangguan seluruh metabolisme lemaknya diperbaiki, metabolisme karbohidratnya diperbaiki, maka dampaknya adalah kita bisa terhindar. Dan bagi orang yang telah mengalami metabolic syndrome, yang mengalami gangguan atau sudah terjadi metabolic syndrome, maka PNG dengan ginsengnya akan mampu memberikan suatu penyembuhan. Inilah yang dikatakan sebagai rahasia percepatan. Lanjut, Pak Taufik, terima kasih. Lanjut, Pak Taufik. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada suara yang kurang jelas atau karena memang pasti ada pengaruh terhadap sinyal. Tapi paling tidak kita mengikuti terus. Ini sudah ada sampai 248 yang hadir pada Zoom malam hari ini. Nah, demikian juga dengan catatan penting di sini. Korean Great Ginseng mampu memberikan satu hal yang sangat istimewa pada kelainan ginjal. Jadi ketika kita berbicara di hipertensi, ketika kita berbicara di yang lain, maka kita akan bisa didapatkan. Slide berikutnya, Bapak. Nah, hal yang sama ketika kita melihat slide di sini, ini pun hal yang sama. Ketika kita melakukan kondisi sudah terjadi stroke, maka stroke pun akan didapatkan hal yang sama, sehingga betul-betul kita tidak ada keraguan bahwa orang ginseng akan mampu memberikan satu bantuan atau hal yang lain karena didapatkan. Demikian juga diabetes. Demikian juga diabetes dengan Korean Red Ginseng. Istimewa yang kita bisa dapatkan, hal-hal lain yang kita dapatkan, maka akan mendapatkan akumulasi, akan mendapatkan satu kolaborasi yang tidak perlu kita ragukan lagi. Silakan, Pak Taufik, monggo. Slide berikutnya. Ginseng, anti diabetes lagi. Menekankan kepada kita bahwa betul-betul PNG
Kandungan ginseng memberikan efek terhadap anti hiperlipidemi, anti gula, diabetes, anti lipid, anti kolesterol. Kemudian saponin, hal yang sama. PNG didukung oleh saponin. Saponin juga berdampak, juga memberikan efek terhadap pasien-pasien dengan diabetes. Lanjut. Ini adalah gambaran bagaimana peran saponin secara keseluruhan. Silver ion. Silver ion memberikan efek terhadap diabetes. Ini balik lagi ke yang tadi. Bagaimana peranan saponin? Artinya adalah kita tidak perlu ada keraguan lagi karena hampir seluruh komponen baik itu gula darah yang tinggi dalam diabetesnya itu diatasi dengan kondisi yang sangat-sangat komprehensif berbagai aspek dengan adanya saponin yang ada di dalam PNG. Silakan Pak Taufik. Silver ion tadi sudah disinggung sedikit, ternyata juga untuk diabetes. Ketika bicara untuk diabetes, berarti bicara untuk metabolic syndrome. Bicara metabolic syndrome berarti secara keseluruhan penyakit degeneratif. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Kemudian germanium. Satu hal yang dititipkan, satu hal yang dipilih oleh One More International adalah penggunaan germanium untuk mendapatkan keistimewaannya, mendapatkan manfaat. Di sini jelas akan meningkatkan sirkulasi darah. Ketika sirkulasi darah diperbaiki, berarti seluruh komponen organ dalam tubuh juga diperbaiki. Lanjut, Pak Taufik, terima kasih. Termasuk di dalamnya adalah fungsi seksual. Hal yang sama, ini adalah satu gambaran jelas bahwa betapa istimewanya germanium atau batu germanium yang betul-betul dipilih oleh One More International untuk dimasukkan ke dalam PNG. Karena hampir seluruh organ akan bisa terpengaruh dan mendapatkan manfaat positifnya. Demikian, Pak Taufik, lanjut. Slide berikutnya sederhana. Kita tidak pernah diperiksa, kita ada kekurangan atau tidak vitamin. Maka mutlak hukumnya kita menggunakan B12 plus. Lanjut Pak Taufik. Demikian juga dengan dekamin. Kita tidak pernah mengukur sama sekali apakah kita kurang. Baik itu D3-nya, kemudian vitamin K-nya, vitamin C-nya, bahkan mineral pun termasuk magnesium kita tidak pernah mengukur. Maka mutlak kita menggunakan dekamin dan B12 plus. Lanjut Pak Taufik. Saya kira tinggal 1 atau 2 slide lagi. Sorni, kita bicaranya adalah kolagen patch. Dan ternyata ketika ngelihat kandungannya, maka kita akan mendapatkan meskipun hanya sebagai titik di permukaan kulit wajah kita, tapi manfaatnya akan mendapatkan keseluruhan. Demikian juga dengan masker. Cara yang sama, perbedaannya adalah packaging. Yang satu dalam Sorni dalam kolagen patch, yang satu lagi adalah dalam masker. Demikian juga dengan Ladies Night. Isinya apa? Balik lagi ke ginseng. Isinya apa? Balik lagi ke herbal. Dan itu adalah melengkapi baik Ladies Night maupun Gentleman Night, melengkapi kelengkapan produk yang disediakan oleh One More International. Terakhir sepertinya Gentleman Night. Pak Taufik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Pras. Mari kita diskusikan dan apa yang saya sampaikan ini adalah bahan, bukan serta-merta merupakan sesuatu hal yang dari saya, tapi mari kita diskusikan sama-sama. Terima kasih Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter, ulasannya luar biasa
Dan ternyata untuk mengatasi penyakit degeneratif itu sudah ada di sekitar kita ya Pak Dokter. Ada buah-buahan, ada belimbing, ada buah pisang, ada nenas, kemudian ada buah sawu, mangga, dan semuanya itu saat ini dapat kita konsumsi Bapak Ibu semuanya. Tetapi kadang-kadang dengan kesibukan ataupun prioritas akhirnya konsumsi buah-buahan itu menjadi kurang maksimal. Padahal seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa peran buah-buahan itu sangat luar biasa. Kemudian juga produk-produk One More itu adalah hasil ekstraksi dari nutrisi-nutrisi yang baik dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya tadi adalah ginseng ya. Ginseng boleh dikatakan adalah serbaguna, banyak sekali keluhan kesehatan yang dapat diatasi dengan menggunakan ginseng. Dan produk-produk One More itu adalah produk-produk dengan nutrisi-nutrisi yang sangat lengkap dan diaplikasikan dengan teknologi transdermal. Jadi luar biasa sekali kita berada di One More, kita bisa mendapatkan solusi penyakit degeneratif tersebut Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mari kita ketikkan angka 4545 atas penjelasan Pak Dokter kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Walaupun beliau berada dalam perjalanan, tetapi beliau sangat support untuk kita setiap Jumat malam itu mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan, bagaimana kita bisa dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan itu dengan baik dan mudah, Bapak Ibu. Baik Pak Dokter, di ruangan Zoom itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita dari seluruh tanah air. Dan saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan ini ya Pak Dokter ya. Suara saya cukup jelas Pak Dokter? Sangat jelas Pak Taufik. Jelas ya Pak Dokter ya? Suara Pak Taufik bagus sekali, saya terima. Oke, baik Pak Dokter. Nah ini saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari Ibu Liana Cikarang. Selamat malam Dr. Setio. Untuk buah pisang ini semua jenis pisang atau pisang jenis apa Pak Dokter untuk penyembuhan kanker? Terima kasih. Baik, Kemudian, terima kasih Pak Taufik. Ini yang kadang-kadang menjadi catatan penting buat kita. Kadang-kadang kita memilih yang kita suka. Jadi pertanyaannya pasti berhubungan dengan kalau pisang ini bagaimana, kalau pisang itu bagaimana. Seharusnya ketika kita mendapatkan informasi yang tadi atau literatur yang tadi kita kembangkan. Karena pada dasarnya adalah berbagai buah. Kita tidak hanya berbicara di pisang. Itu pasti akan memberikan efek untuk atau sebagai anti kanker. Jadi tadi gambarannya adalah sebuah pisang. Tapi sebetulnya adalah seluruh komponen yang ada di buah apapun akan memberikan efek anti kanker. Jadi ketika ada penjelasan ginseng anti kanker, kemudian buah guarana anti kanker, Garcinia cambogia anti kanker, teh hijau anti kanker, jahe juga yang sama. Maka kita harus menyimpulkan tidak lagi membicarakan jenis pisang. Tapi lebih memilih adalah pisang mana yang kita suka. Kalau kita bisa memilih pisang yang kita suka, maka itu sudah didapatkan apa yang kita harapkan. Ketika kita ingin menghindari terjadinya kanker atau ketika kita ingin mendapatkan manfaat dari pisang yang kita sukai. Jadi buat Bu Lina tidak berbicara jenis pisangnya, tapi pilihlah yang kita suka. Jadi tidak susah. Kalau nanti saya menentukan jenis atau spesies tertentu dari pisang dan itu pisang itu sulit didapat oleh kita, maka kita tidak mendapatkan manfaatnya. Mungkin itu sementara Pak Topik, saya kembalikan kepada forum. terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Dokter juga ini. Pak Dokter, ini dari Dokter Teguh Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Kalau kanker yang udah stadium 5, apakah dengan produk One More saja bisa penyembuhan cepat? Langsung dijawab ya Pak Topik. Siap Pak Dokter. Baik, ini juga pertanyaan yang sama. Jadi
Bapak Ibu, kenapa saya mengilustrasikan buah? Jadi saya tidak mengilustrasikan dulu PNG, omevia, melatonin, ataupun seluruh rangkaian produk yang ada di Vanmor. Yang saya gambarkan dulu adalah ketika kita mendapatkan makanan, itulah yang menyebabkan kita kanker. Saya tidak ingin berbicara kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, metastasis kemana-mana, komplikasi kemana-mana. Jadi catatan pentingnya adalah bukan berarti PNG-nya, bukan berarti produk Vanmor-nya. Yang harus kita pikirkan adalah makanannya. Ketika makanan yang menyebabkan kanker atau memberikan makan terhadap sel kanker kita stop, dan makannya diganti dengan buah, diganti dengan sayur, diganti dengan ubi, diganti dengan biji-bijian, diganti dengan kacang-kacangan, maka sel kanker sudah tidak mendapatkan lagi makanan. Ini yang saya katakan rahasia. Jadi kalau makanan kita rubah, atau pola makan pilihan makanan kita rubah, maka percepatan penyembuhan akan didapatkan oleh rangkaian produk Vanmor. Dan kita bisa objektif melihat semuanya, atau kita bisa melihat, artinya adalah pola ini harus dilakukan dari sejak awal. Jadi mungkin Pak Dokter atau siapapun akan berorientasi karena kanker harus diberikan obat anti kanker. Entah itu kemonya, entah itu radioterapi, entah itu operasi, tindakan operasi. Itu ketika berbicara satu sudut, satu aspek. Kita sekarang mendiskusikan bagaimana kita bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi dengan catatan penting kita harus merubah dulu. Bagaimana merubahnya? Jangan dikasih makan dulu sel kankernya. Karena apa? Karena penjelasan tadi jelas. Ketika makanannya banyak mengandung protein, apalagi proteinnya sampai mencapai 20% atau lebih dari 20%, maka yang terjadi adalah sel kanker akan meningkat sekali. Sebaliknya ketika proteinnya itu kita turunkan, maka penurunan kankernya drastis sekali. Dan kita aplikasikan transdermal. Ingat ya, nano wave teknologi, partikelnya nano dibarengi dengan teknologi-teknologi lain, termasuk dengan wave teknologi atau teknologi dengan menggunakan gelombang, maka ini mendapatkan percepatan. Itulah yang dikatakan sebagai rahasia percepatan. Jadi jawaban untuk Pak Dokter, apakah bisa? Jawabannya bisa. Sama. Lakukan tahapan seperti yang tadi. Demikian Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Pertanyaan berikutnya ini kita langsung saja Pak Dokter. Ini pertanyaan dari Sri dari Kuningan, Industri dari Kuningan. Izin bertanya tentang penyakit thalassemia, apakah bisa dengan produk Vanmor? Thalassemia bawaan lahir, sekarang anaknya sekitar usia 9 tahunan, mengharuskan transfusi darah setiap 2 minggu sekali, Pak Dokter. Jadi untuk kasus thalassemia, apakah bisa menggunakan produk Vanmor, Pak Dokter? Silakan, Pak Dokter. Saya langsung jawab ya. Siap, Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dokter. Saya langsung jawab Pak Taufik. Ya, silakan Pak Dokter. Silakan. Untuk kasus thalassemia, karena ini adalah masuk dalam kategori autoimun, itu perlakuannya hal yang sama. Jadi kita harus berpikir, kalau tadi kita masih bicara organ, kita masih berbicara di unsur pembuluh darahnya, kemudian unsur ginjalnya, unsur paru-parunya, unsur pankreasnya. Ketika kita berbicara di thalassemia, kita sudah berbicara di bagian daripada darah. Artinya adalah ini tidak akan bisa selesai karena apa yang terjadi di dalam darah, usia sel darahnya, usia sel darah putihnya, trombositnya, faktor-faktor yang ada di dalam
darahnya itu mengalami suatu gangguan. Artinya adalah pabrik yang memproduksi darah dan komponen-komponen lainnya mengalami gangguan. Sehingga yang terjadi adalah AB rendah lagi, sel darah merah yang harusnya usianya 115 atau 120 hari, ini mengalami pengurangan. Jadi baru muncul, kemudian hilang lagi, baru muncul, hilang lagi. Sehingga otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi adalah AB-nya rendah. Mau diberikan transfusi seperti apapun, maka tidak mungkin didapatkan maksimal. Nah, jadi apa sekarang rangkaiannya? Apa yang terjadi pada pasien-pasien talasemi, pasien-pasien dengan autoimun, itu balik lagi kepada faktor. Saya pernah memberikan satu gambaran bagaimana dampak daripada susu yang berasal dari sapi. Ternyata korelasinya jelas sekali terhadap autoimun. Maka hal yang sama, saya minta dengan sangat pada pasien dengan talasemi itu tidak lagi mengkonsumsi makanan berbasis hewan, tapi ambillah buah. Buah apa? Buah yang anak-anak itu suka, buah yang pasien sukai. Ambillah sayur. Sayur apa? Sayur yang disukai. Ambillah protein, tapi bukan protein hewani, tapi ngambil protein dari hewani. Maka ketika ini dilakukan, kita sudah melakukan satu upaya. Karena buahnya dipilih banyak, sayurannya dipilih banyak, makanan nabatinya dipilih banyak, kita sudah melakukan rangkaian usaha. Ketika itu dilakukan, maka dilengkapi dengan produk dari OneMore. Pertanyaannya produknya apa? Balik lagi jawabannya hal yang sama. Makin banyak kita usaha, makin hasilnya makin optimal. Jadi ketika kita menggunakan PNG, maka manfaat PNG akan didapatkan. Ketika PNG kita kombinasikan dengan omevia, kita akan mendapatkan manfaat dari omevia. Demikian juga tambahan dari melatonin. Dan unsur yang terpenting tentunya adalah vitamin, karena vitamin akan sangat mendukung pembentukan darah. Jadi dekamin dan B12 pasti tidak bisa terhindar pada pasien dengan konteks talasemi. Jadi secara keseluruhan, patopik paling tidak, sekali lagi paling tidak, PNG, omevia, melatonin, kemudian dekamin dan B12 pasti itu mutlak pada pasien dengan talasemi. Itu catatan penting yang harus kita pikirkan untuk kasus-kasus. Karena tidak selesai. Dia akan transfusi lagi, maka kita harus memberikan satu pemikiran yang berbeda. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh teman-teman. Kembali lagi saya kembalikan kepada Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Dokter. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga ini Pak Dokter. Ini dari Despa Batam. Izin dok, gimana dengan penyakit gula? Apakah dengan mengkonsumsi pisang tidak menaikkan kadar gula darah? Terima kasih dokter. Kemudian ini saya gabung saja dengan pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Riza, Aceh Utara. Jika pembuluh darah adalah kunci dari segala penyakit, maka solusi OneMore untuk kasus hemoglobin sering tinggi sampai 17. Titik mana yang diterapi dok? Kemudian saya sambung lagi dengan Pak Albert. Itu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kandungan dari setiap patch produk OneMore meresap ke dalam tubuh? Jadi ada 3 pertanyaan sekaligus ini Pak Dokter. Mohon maaf Pak Taufik, agak terputus-putus dari Pak Taufik. Mas Pras bisa bantu? Yang pertama itu Despa dari Batam. Itu mempertanyakan Pak Dokter, karena dengan mengkonsumsi pisang, apakah itu tidak menaikkan kadar gula darah? Iya, itu Pak Dokter. Terus yang kedua mengenai pembuluh darah? Ya, mengenai pembuluh darah, ini kalau memang masalahnya pembuluh darah, maka untuk kasus HB yang sering tinggi sampai 17, titik terapinya di mana Pak Dokter? Kemudian yang ketiga adalah untuk patch OneMore itu supaya habis meresap ke dalam tubuh itu perlu waktu berapa lama? Begitu Pak Dokter. Jadi ada yang terakhir penempelan atau apa? Waktunya itu habis waktu penempelan Pak Dokter supaya dia meresap. Okay. Ya. Baik.
Sebetulnya di packaging sudah tertulis. Packaging sudah tertulis, kita nggak bisa ngelihat. Ini saya langsung ke yang pertama ya. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, kita perlu sadar bahwa kalau satu produk itu diserahkan kepada orang, bukan seorang medis, artinya ini adalah bisa dilakukan oleh semua orang, maka tidak ada catatan overdosis. Itu sudah diantisipatif. Sekali lagi ya, tidak ada catatan akan terjadi overdosis, tidak ada catatan alergi. Itu sudah dilakukan satu istilahnya ya, satu rangkaian resiko apapun sudah bisa diperhitungkan dari awal. Jadi otomatis kalau kita berbicara di ketika kita berbicara di berapa lamanya, makin lama ditempelkan atau makin sering kita gunakan, maka manfaatnya akan banyak. Karena tidak bersifat sebagai obat. Kalau obat harus 3 kali sehari, dosisnya harus ditentukan. Itu ketat sekali. Tapi ketika kita berbicara di produk dari One More, karena ini diserahkan kepada siapapun yang bisa melakukannya, itu sekali lagi catatannya. Kalau di sana tertulis bisa 2 kali 24 jam, gunakan 2 kali 24 jam. Kalau di sana dianjurkan sampai 3 kali atau 2 kali sekian jam pun, katakanlah sekarang kita berbicara mau 2 hari, 3 hari, 1 hari, kita jangan mengikuti ke sana. Karena kita akan didapatkan. Itu ketika berbicara 1 kali aplikasi. Ketika selesai hari kedua, ketika selesai hari ketiga, atau ketika selesai 1 hari, katakanlah sekarang kita bicara one night ladies night, itu 8 jam. Tidak sampai sekian jam, atau paling tidak, tapi kadang-kadang kita lewat. Nah, ini pun tidak akan terlalu beresiko karena sebetulnya sudah diantisipatif, ya. Tapi kalau kita menuruti apa yang sudah dilakukan berdasarkan apa yang di laboratoriumkan, teliti oleh artinya adalah betul-betul sudah dilakukan estimasi apapun oleh produsen, dalam hal ini adalah One More International, maka kita tinggal ngikutin itu. Itu jawaban yang terakhir. Nah, ketika kita berbicara HB yang 17, HB 17 itu tidak perlu diragukan. HB tinggi itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan HB yang rendah. Justru kalau bermasalah adalah HB yang rendah seperti yang talasemi. HB-nya mungkin hebat banget, kalau 9-10 aja sudah hebat. Tapi kalau 17, 16, 15 itu kita tidak ada kekhawatiran. Nah, kalau ada kekhawatiran pun, tingkah laku kita atau prosedurnya tetap sama. Kita harus merubah apa yang kita makan. Kita harus merubah pilihan kita. Makanan kita rubah, maka kita akan mendapatkan hasil. Nah, terakhir ketika ada keraguan mengkonsumsi pisang. Jangankan pisang, sawo seperti yang tadi. Sawo itu manis sekali, tapi ternyata anti diabetes. Jadi Bapak Ibu sekalian, rasa manis itu tidak identik dengan kadar gula darah yang tinggi. Rasa manis atau kandungan gula itu ada indeks glikemik. Indeks glikemik adalah satu angka di mana kalau kita mengkonsumsi karbohidrat akan menaikkan berapa angka gula darah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu ada kekhawatiran ke sana untuk ketika berbicara di gula darah. Fokus gula darah kita harus tanamkan justru pada kolesterol dan lemaknya. Ini yang terpenting. Mudah-mudahan itu menjawab Pak Taufik. Silakan saya kembalikan kepada Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini ada curhatan sedikit Pak Dokter. Sekaligus juga nanti saya gabungkan dengan keluhan penyakit ini Pak Dokter. Yang pertama curhatannya itu begini Pak Dokter. Jadi beliau ini merasa sering pusing Pak Dokter. Sering pusing. Kemudian, ya, kebas. Kemudian kalau dipakai untuk berpikir konsentrasi itu kepala berdenyut di bagian kepala sisi kiri dan kanan. Sangat mengganggu sekali Pak Dokter. Nah, kira-kira dengan gejala ini itu apa yang terjadi dengan beliau ini? Ini dari Putra Susanto ini Pak Dokter. Putra Susanto. Baik, dari terima Medan. kasih Pak Taufik.
Kemudian berikutnya Pak Dokter, ini terkait dengan saraf kejepit. Ini dari Nenden, saraf kejepit di tulang belakang. Apakah ada solusi lain selain operasi, Pak Dokter? Ya, dua dulu Pak Dokter. Sementara Silakan. dua itu ya. Ya. Baik, ketika ada kebas-kebas, ketika ada pusing, ada vertigo, ada migrain, kemudian apapun yang terjadi di fungsi kepala kita, katakanlah di bagian kepala kita, itu sudah menggambarkan pasti ada gangguan pembuluh darah. Pasti ada penyempitan pembuluh darah. Persoalannya adalah ketika kita punya gejala-gejala seperti itu, jangankan termasuk di tangan, katakan tangan kita mengalami kebas-kebas. Ketika kita periksa pembuluh darahnya, pasti ada gangguan, pasti ada iskemik, pasti ada kerusakan yang seharusnya tidak terjadi. Nah, ini harus kita lihat, dan harusnya secara objektif adalah pemeriksaan. Pemeriksaan pembuluh darah tidak mudah, pasti akan berorientasi pada pemeriksaan kolesterol. Tapi itu merupakan satu jendela. Ketika kolesterol tinggi, maka pusing akan terjadi terus-terusan, vertigo akan terjadi terus-terusan, kebas-kebas tidak akan selesai. Karena gambarannya pasti di sana adalah kolesterol. Kolesterol dan penyempitan pembuluh darah, kolesterol pembentukan plak di pembuluh darah, sehingga terjadi iskemik di mana-mana. Kalau iskemik terjadi atau kekurangan oksigen terjadi di satu tempat atau satu organ, maka sistem juga akan mengalami gangguan. Saraf akan mengalami gangguan, sehingga tidak merasakan bagus, katakanlah. Demikian juga dengan kondisi yang lain. Jadi ini perlu betul-betul kita antisipasi ketika ada gangguan seperti itu. Kebas-kebas, sering sakit pusing, sering lelah, itu memberikan satu gambaran betul-betul sudah terjadi penyakit degeneratif pada seseorang. Nah, ketika pertanyaannya adalah mengenai saraf terjepit harus dioperasi dan lain sebagainya, belum tentu menyelesaikan. Satu tindakan operasi itu tidak serta-merta selesai. Kenapa demikian? Karena operasi atau satu tindakan, maka konsekuensinya adalah disertai dengan rangkaian komplikasi, rangkaian konsekuensi. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah dengan operasi? Belum tentu. Silakan tanyakan kepada ahli yang akan melakukan tindakan operasi, katakanlah di sana adalah entah itu ahli sarafnya atau ahli bedahnya, maka gambarannya tidak akan serta-merta menjamin. Pasti akan diberikan suatu pengarahan, ini pun belum tentu berhasil. Jadi buat saya, ini adalah pribadi, berarti saya tidak akan pernah menganjurkan untuk operasi, meskipun saraf terjepit. Yang perlu kita lakukan adalah balik lagi. Kita harus berpikir berbeda. Ada satu konsekuensi yang harus kita ambil. Artinya adalah kita tidak mengikuti yang sudah terjadi atau yang sudah dilakukan. Cobalah berpikir yang berbeda. Judulnya saja, kalimatnya sederhana, saraf terjepit. Berarti ada sesuatu yang terjadi di sana. Peradangan yang tidak henti-hentinya atau peradangan kronis akan menekan pembuluh darah. Posisi tulang belakang yang satu sama lain harusnya di posisi yang benar, ini di posisi yang tidak benar, maka terjadi penekanan terhadap saraf. Judulnya adalah saraf terjepit. Kalau ini dievaluasi satu persatu, maka kita akan bisa melakukan rangkaian upaya. Sekali lagi rangkaian upaya yang berbeda. Terima kasih. Pasti akan memberikan satu kesempatan buat kita melakukan upaya yang berbeda. Nah, demikian juga dengan rasa sakit. Rasa sakit akan diberikan analgetik atau anti sakit. Coba kita berpikir berbeda. Peradangan kita bisa atasi dengan anti peradangan, dan itu akan bisa tercover apa yang ada di dalam PNG, dia, melatonin, slim style. Kalau laki-laki bisa ditambahkan dengan gentleman night-nya, kalau perempuan bisa ditambahkan dengan ladies night-nya. Itu akan didapatkan. Sehingga dengan demikian kita tidak ada tidak harus satu upaya, atau kalau boleh saran, mundurkan operasinya. Sekali lagi, mundurkan jadwal operasinya dan kita melakukan apa yang kita diskusikan. Kita dengan fisioterapinya tidak fisioterapi yang biasa,
tapi dengan berbagai pencarian. Katakanlah sekarang kita berbicara dengan water therapy, masuk di kolam renang, tidak berenang tapi jalan kaki. Itu adalah fisioterapi yang tidak di rumah sakit. Ini juga memberikan satu alternatif, akan memberikan satu hasil yang akan berbeda sebelum-sebelumnya. Jadi sekali lagi pertanyaan tadi, apakah harus dengan operasi? Saya tidak memberikan gambaran iya. Banyak kemungkinan, banyak cara yang bisa kita lakukan, banyak upaya. Dan jangan lupa aplikasikan produk One More. Dalam hal ini adalah BNT-nya, omega-nya, melatoninnya, sleep style-nya, kemudian dekamin, B12 plus-nya, demikian juga dengan tergantung pria wanita, ladies night, gentleman night. Demikian Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik, saya kembalikan pada forum. Terima kasih Pak Dokter. Ini pertanyaan makin malam semakin banyak ini Pak Dokter, luar biasa sekali. Dan ini karena waktu kita juga sudah sangat terbatas, ini ada kabar gembira, ada Aulia dari Depok, istrinya banyak mengalami perbaikan atau kesembuhan setelah menggunakan produk One More. Khususnya ini kasus stroke Pak Dokter. Nah, beliau ingin menanyakan kira-kira untuk stroke ini titik tempelnya di mana supaya lebih efektif lagi begitu Pak Dokter. Kemudian ada pertanyaan, bisa ditangkap ya Pak Dokter? Agak terputus-putus, kasus stroke udah ada perbaikan, terus kemudian beliau ingin minta lokasi penempelan yang di bagian mana supaya lebih cepat lagi gitu Pak Dokter. Kalau dengan yang sekarang itu sudah mengalami banyak perubahan, banyak kemajuan. Beliau meminta atau mohon infonya untuk ditempel di daerah mana Pak Dokter. maksudnya gimana? Oh, posisi penempelan. Ya, betul Pak Dokter. Nah, ini kadang-kadang jadi cerita yang menarik. Saya langsung jawab Pak Taufik ya, minta izin. Siap Pak Dokter. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara transdermal adalah satu aplikasi pada kulit. Ini yang jadi catatan. Dan kulit itu ada di seluruh permukaan tubuh kita. Satu. Yang kedua, di seluruh kulit itu pasti pembuluh darah. Atau di bawah kulit itu pembuluh darah. Nah, kalau ingin memilih satu titik penempelan, itu berarti kita harus memilih satu lokasi, satu area tubuh kita yang tampak betul-betul kelihatan pembuluh darahnya. Dalam hal ini adalah pasti pembuluh darah besar akan tampak. Itu catatan penting. Katakanlah kalau kita melihat pergelangan tangan kita, atau kaki kita, atau tungkai kita, kemudian bagian leher dan sebagainya. Pilih tempat yang terasa dan yakin bahwa di sana pembuluh darahnya besar. Maka itu akan menghantarkan lebih cepat. Meskipun tidak langsung kepada pembuluh darah besar, mohon jadi catatan penting. Artinya walaupun bagaimana, transdermal itu pasti akan dihantarkan ke dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya pasti pembuluh darah kecil dulu, tidak langsung kepada pembuluh darah besar. Tapi paling tidak, acuannya adalah kita ingin mempercepat mendapatkan manfaat dari produk. Apapun produknya. Satu. Dan yang kedua, aplikasikan penempelan ini pada tempat yang betul-betul dirasakan sangat dikeluhkan oleh klien, sangat dikeluhkan oleh pasien. Artinya, ketika ada permasalahan di kakinya, jangan hanya ditempelkan di punggungnya. Ketika ada permasalahannya di tangannya, jangan hanya ditempelkan di bagian lain. Maka makin dekat, makin makin diberikan perhatian tempat yang bermasalah. Maka secara sugesti klien kita, pasien kita itu akan mendapatkan perhatian penuh. Sehingga dengan demikian akan mendapatkan satu hasil yang berbeda dibandingkan dengan kita mengabaikan titik. Dan yang ketiga, kalau teman-teman belajar, kalau teman-teman mau lebih mendalami lagi, berbagai titik dalam hal ini adalah titik yang langsung berhubungan dengan titik akupunktur atau akupoint.
Kalau teman-teman mau mempelajari ke sana, monggo silakan. Kenapa demikian? Karena akan mendapatkan dua keistimewaan. Yang pertama, ingat dimanapun titiknya ada pembuluh darah. Dan yang kedua, ketika kita memanfaatkan titik akupunktur, maka di sana pun ada satu titik pusat. Dalam hal ini adalah pusat tapi di tepi, pusat untuk bisa merangsang persarapan. Ketika itu disentuhkan, ingat ya teman-teman, transdermal dari One More adalah, sekali lagi, adalah partikelnya nano dengan menggunakan teknologi gelombang. Maka gelombang teknologi ini juga akan mempengaruhi titik akupunktur, titik persarapan. Jadi secara tidak langsung kita memanfaatkan komponen yang ada di dalam produk, termasuk di dalamnya adalah germaniumnya, terus kemudian ionnya atau apa namanya, Ya, Bapak Ibu mohon bersabar ya. Kelihatannya Pak Dokter ada gangguan sinyal ya. Kita doakan agar beliau dapat bergabung lagi dengan kita. Kita tetap semangat Bapak Ibu semua. Luar biasa komitmen Pak Dokter kita ya, selalu menemani kita setiap Jumat malam Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sudah banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, dan pada malam hari ini dengan keterbatasan, kemudian juga dengan adanya gangguan sinyal, Bapak Ibu, mohon untuk diberikan maklum ya untuk dokter kita. Dari gambaran yang sudah beliau sampaikan tadi. maaf Pak Taufik. Ya, silakan Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita memanfaatkan titik akupunktur, maka unsur elektrik, unsur gelombang yang ada di dalam produk One More karena menggunakan teknologi gelombang itu akan memberikan satu manfaat double. Yang satu pembuluh darah, yang satu juga mempengaruhi titik akupunktur. Silakan, tapi bertahap, sekali lagi bertahap. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran mengenai titik dimanapun. Demikian Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan yang dirasakan itu setelah penempelan PNG Pak Dokter, ada yang merasakan gatal. Kemudian juga ini ada pertanyaan dari Kalimantan, itu mengalami batuk, menahun. Nah, kemudian setelah penggunaan PNG, Slim Style, Omivia, selama setengah bulan, kok belum ada perubahan? Apa yang harus ditambahkan produknya? Atau apa yang nggak boleh dikonsumsi? Mohon sarannya. Nah, itu Pak Dokter. Kemudian ada juga setelah menggunakan produk One More ini kasus haid ya, haidnya tidak berhenti. Kemudian penglihatan menggelap. Nah, gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini saya menangkap Pak Dokter bahwa apakah ini efek samping dari produk One More atau ada hal lain yang bisa disampaikan di forum ini Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Taufik. Ini yang menjadi catatan penting Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama yang harus disiasati adalah ketika kita akan memberikan penjelasan atau menginformasikan produk, hal-hal yang kemungkinan dihadapi itu harus dijelaskan dari awal. Mungkin dari awal tidak ada. Jadi catatan pentingnya begini maksud saya. Ketika kita ini ilustrasi yang berbeda. Ketika kita mendapatkan obat dari seorang dokter, entah itu bentuknya seperti apapun, itu tidak perlu bertanya. Orang tidak ada satupun yang bertanya.
kecil sekali untuk menanyakan mengenai obatnya, mengenai apanya. Jadi sedemikian yakin, sedemikian percaya sehingga tidak ada pertanyaan. Tapi ketika kita bicara di produk yang bukan obat, sekali lagi bukan obat adalah kita bicara mengenai PNG, kita bicara Omevia, kita bicara mengenai produk apapun yang akan kita jelaskan termasuk vitamin dan B12 pas, itu harus disampaikan dari awal. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan, jangan termasuk gatal ya, ketika ditempelkan itu terjadi gatal, katakanlah. Saya tadi sudah menyinggung, setiap produk yang boleh diaplikasikan, apalagi pada kulit, itu seharusnya, sekali lagi ya, seharusnya tidak ada reaksi dari kulit. Mohon menjadi catatan penting buat kita. Kenapa demikian? Karena kalau terjadi reaksi, maka produk tidak akan dipakai. Ingat ya, produk tidak akan dipakai hanya gara-gara ada reaksi alergi. Stop semua produk. Nah, apa yang terjadi dengan kita? Kasus yang terjadi gatal, kasus yang terjadi reaksi kulitnya, itu bukan serta-merta seperti yang tadi dipertanyakan atau ditegaskan lagi sama Pak Taufik, itu adalah efek samping. Tidak. Sekali lagi, tidak. Meskipun sampai terjadi hal yang sangat, yang sangat mengkhawatirkan. Seperti tadi misalkan, tadinya tidak menstruasi, kemudian diberikan aplikasi produk, kemudian terjadi menstruasi yang tidak berhenti katakanlah. Itu balik lagi sekali lagi. Kita harus memberikan satu gambaran ketika produk itu diaplikasikan dan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu harus ditarik satu gambaran bahwa dalam tubuh seseorang itu sangat bermasalah. Kenapa saya katakan sangat bermasalah? Tadi sudah disinggung dari awal sama Pak Taufik. Kita tidak sadar dengan usia. Usia mengalami penurunan. Dan ternyata kita berhadapan dengan penyakit degenerasi. Kita tidak diperiksa apakah kita bermasalah atau tidak. Tapi ketika diaplikasikan karena ada keluhan yang sederhana, katakanlah pusing misalkan, terus kemudian diaplikasikan PNG, diaplikasikan Omevia atau melatonin, tapi tiba-tiba bereaksi gatal. Itu harus ditarik kesimpulan yang bersangkutan atau kita justru memang bermasalah kesehatan. Demikian juga dengan kondisi yang lain. Nah, saya minta dengan sangat setiap kita setiap kita memberikan informasi produk, tolong jelaskan dari awal. Kalau terjadi reaksi atau kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah bagian daripada proses. Sekali lagi, bagian daripada proses ketika kita memberikan atau melakukan penggunaan produk. Artinya kita harus berupaya agar setiap ada kejadian seperti ini tidak langsung serta-merta negatif, tidak langsung serta-merta ini adalah efek samping. Tidak, kalau ada produk yang sifatnya diberikan langsung, ingat ya, kalau di produk kita sering menyebutnya sebagai produk warung, artinya adalah tidak perlu diresepkan. Maka itu sudah diantisipasi oleh produsen maupun oleh Badan POM. Demikian juga ketika kita bicara produk PNG, Omevia yang langsung diaplikasikan kepada orang dan orang melakukannya sendiri. Itu sudah diperhitungkan jelas. Tidak, efek samping itu apalagi sekarang kita bicara transdermal. Efek samping itu sangat-sangat kecil sekali. Jadi kalau terjadi sesuatu pada orang itu bukan efek samping, tapi proses menuju satu perbaikan. Jadi kalau sekarang ada terjadi reaksi gatal, kita tidak menyetop, tapi memberikan satu frekuensi, memberikan jeda yang lebih panjang. Kalau disarankan tadinya adalah 2 kali 24 jam atau 2 hari katakanlah, karena terjadi gatal tinggal diangkat. Tapi tetap diberikan lagi, nanti 2 hari lagi diberikan lagi. Atau ukurannya. Saya punya kebiasaan dengan lembaran PNG, itu saya bagi 8, bukan bagi 4. Jadi ukuran, kalau ada reaksi yang gatal dan lain sebagainya, coba kita buat ukuran kecil. Dan tempatkan di tempat yang lain, pindah lagi tempat yang lain lagi. Kenapa demikian? Agar manfaat produk itu tetap kita terima. Demikian juga dengan yang terjadi head yang sampai perdarahan terus-menerus. Tinggal di stop dulu penggunaannya. Mau 1 hari, mau 2 hari, mau 1 minggu, tapi lakukan lagi. Karena ingat di dalam tubuh kita terlalu banyak masalah. Gatal tidak perlu ditempel PNG pun,
Kalau bermasalah dengan sistem pengeluaran tubuh kita, artinya adalah keringatnya tidak baik fungsinya, BAB-nya tidak bagus, urinnya juga tidak bagus, pengeluaran yang lainnya, maka akan muncul di permukaan di situ. kulit kita, dan itu adalah di permukaan, berarti melalui keringat maka timbul gatal. Apalagi diaplikasikan dengan produk yang memberikan satu manfaat untuk perbaikan ke dalam, maka akan memberikan satu reaksi sedemikian rupa. Itu mungkin Pak Taufik, atau ada yang belum atau yang terlewatkan oleh saya, silahkan diulangi lagi dengan senang hati Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter, ini waktunya sebenarnya sudah habis, tetapi ini ada satu pertanyaan yang krusial, kelihatannya ini sangat perlu sekali Pak Dokter, tapi nanti Silakan. setelah pertanyaan ini mohon untuk di closing saja Pak Dokter, hal-hal apa yang perlu kita konsumsi dan apa yang jangan kita konsumsi, supaya ada satu tadi Pak Taufik. Pak Taufik saya lewat, ada lagi pertanyaan tadi, apa yang mesti dikonsumsi dan tidak dikonsumsi, betul. Balik lagi saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, apapun kondisinya, makanan apa yang harus tidak diboleh adalah makanan yang selama ini kita konsumsi. Jadi karena kebanyakan kita adalah lebih menyenangi makanan yang bersifat hewani, maka itu yang tidak. Karena kita tidak banyak dengan makanan yang sifatnya nabati dari buah dan tumbuhan, maka itu yang diperbanyak. Demikian penegasannya Pak Taufik. Silakan untuk pertanyaan terakhir. Ini beliau menanyakan tentang hasil ronsen bonggol pinggul saya keropos Pak Dokter. Apakah produk One More dapat mengatasi masalah ini? Begitu Pak Dokter. Ini yang kemudian dari Riza Aceh, ini ada kasus PCOS atau POS ini Pak Dokter, saya kurang paham, dan hirsutisme akut. Produk One More apa yang cocok? Demikian Pak Dokter, apakah bisa diterima Pak Dokter? Masih saya ada penangkapan, kemungkinan sih polikistik ovary syndrome dan kemudian pertumbuhan rambut yang berlebihan. Itu ini saya yang kedua dulu Pak Taufik. Yang kedua dulu artinya adalah karena ini adalah berhubungan dengan hormonal. Gangguan hormonal baik berlebihan maupun kurang atau ketidakseimbangan itu akan berdampak ke seluruh tubuh, ke seluruh sistem. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita punya omevia yang istrinya adalah hormon. Kita punya melatonin yang isinya adalah hormon. Jadi ketika kita mengaplikasikan dua produk ini yang kandungannya adalah hormonal, maka punya keyakinan ada usaha kita untuk mengembalikan ketidakseimbangan hormonal. Demikian juga dengan kita menyerempet ke kanker, kista, dan lain sebagainya, berhubungan dengan hormonal. Maka omevia, melatonin plus itu adalah mutlak adanya, karena kita berbicara di hormonal. Yang pertama apa? Terlewat Pak Taufik, diulangi lagi sebelum kita bicara. Ini yang tadi itu dari Aceh Pak Dokter. Dari Aceh itu kasus PCOS kayaknya, polikistik ovary syndrome. Sebelumnya? Ya. Kemudian hirsutisme. Iya, itu adalah gangguan hormon pertumbuhan rambut dan seterusnya yang berlebihan. Yang ini pasti yang gangguan hormonal. Yang sebelumnya? Yang ini pinggul keropos Pak Dokter. Yang terakhir. Osteoporosis. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara osteoporosis, konsentrasi kita di dalam tulang. Ini kebetulan fotoronsennya adalah paha atau tulang panggul. Osteoporosis atau gangguan Ya, silakan Pak Dokter. Mohon maaf Pak Taufik, bisa diterima lagi saya? Bisa Pak Dokter, jelas. Nah, Silakan, ketika Pak kasusnya adalah osteoporosis atau gangguan di massa tulangnya, keropos katakanlah, jangan berorientasi hanya pada tulang. Kita harus berpikir tulang itu hidup, tulang itu perlu makanan, tulang itu berhubungan dengan darah, tulang itu berhubungan dengan nutrisi, berhubungan dengan kualitas.
Kenapa terjadi keropos tulang? Kenapa terjadi osteoporosis? Balik kembali prosesnya yang sama. Maka kita kembalikan makanan yang terbaik buat tubuh seseorang yang mengalami osteoporosis. Saya tidak langsung ke produk. Kenapa orang itu osteoporosis? Karena makanannya. Maka gantilah makanan yang selama ini dikonsumsi dengan buah, sayur, ubi, kacang, biji-bijian. Ketika itu dilakukan, Pak Taufik, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, maka itu sudah satu rangkaian usaha untuk tidak lagi menyebabkan osteoporosis berlanjut. Karena tidak mungkin osteoporosis itu hanya di tulang pemul, pasti di tulang yang lain pun sama, nanti di tulang belakang pun sama. Karena apa? Karena tulang juga. Tidak mungkin satu titik. Makanya balik lagi proses perbaikan pada nutrisinya. Setelah itu untuk mempercepatnya, sekali lagi untuk mempercepat pemulihan osteoporosisnya, aplikasikan seluruh atau kombinasi produk yang sudah disediakan oleh One More. Ini pun sebagai penutup, Pak Taufik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin pakai kamera. Sekali lagi ini adalah satu catatan penting buat kita, bahwa yang kejadian degeneratif, kejadian kanker pun hal yang sama. Faktor utamanya adalah makanan. Ketika kita ingin menyelesaikan penyakit degeneratif, ketika kita akan menyelesaikan berbagai kondisi, autoimun dan sebagainya, maka langkah pertamanya adalah perubahan pola makan. Ketika perubahan pola makan dilakukan, berarti sekian rangkaian sudah bisa kita dapatkan. Aplikasi produk One More kombinasi maka akan mempercepat penyelesaian apa yang kita tuju, apa yang kita targetkan. Demikian Pak Taufik, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih Pak Dokter penjelasannya. Waktu kita ada extend ini 10 menit Pak Dokter. Sebelum acara Dokter Talk ini kita tutup Pak Dokter, barangkali Pak Dokter Putus, Pak Taufik. Ya Pak Dokter, mohon closing statement-nya Pak Dokter untuk mengakhiri acara Dokter Talk kita pada malam hari ini. Silakan Pak Dokter. Suara Pak Taufik tidak terdengar. Oh iya Pak Dokter, mungkin ada gangguan sinyal ya Pak Dokter ya. Baik Bapak Ibu semua yang ada di ruangan Zoom, kita sudah mendengarkan penjelasan demi penjelasan dari Pak Dokter, dan insya Allah apa yang beliau sampaikan sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu semua. Kita mari bersyukur dengan menggunakan produk One More ini, solusi untuk masalah penyakit khususnya adalah penyakit degeneratif itu ada solusi terbaik Bapak Ibu sekalian. Dan Pak Dokter tadi mengatakan bahwa produk-produk One More itu sangat bagus diaplikasikan. Silakan Pak Dokter, barangkali masih bisa melanjutkan untuk closing statement. Saya kira demikian Pak Taufik. Sekali lagi, perubahan pola makan, pemberian nutrisi yang terbaik, itu yang menjadi kunci jalan pertama atau pilihan yang harus kita lakukan di awal. Sementara untuk percepatannya, pemanfaatan produk One More akan sangat memberikan percepatan hasil. Demikian Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Kami doakan Pak Dokter lancar perjalanannya dan sehat selalu untuk memberikan kita ilmu dan inspirasi sehingga kita bisa hidup sehat, kemudian juga sejahtera secara finansial ya Pak Dokter ya. Oke, jadi saya ingat Pak Dokter mengatakan bahwa kita sehat, bukan kita sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara paripurna. Artinya jasmani oke, rohani oke, dan juga sosial oke, serta finansial juga Pak Dokter ya. Jadi kita sehat semuanya. Gitu. Kita berterima kasih sekali pada Pak Dokter sudah memberikan kita solusi bagaimana kita mengatasi penyakit. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Dan Sami-sami Pak Taufik, sami-sami teman-teman semua. Mohon maaf kalau kurang karena saya di perjalanan. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter, Bapak Ibu semua yang ada di ruangan Zoom. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter. Kita berikan angka 454545 untuk kita terus semangat, untuk kita terus bergairah, untuk kita bisa hidup sehat sejahtera. Baik Bapak Ibu, terima kasih antusiasme pada malam hari ini. Dan
Dan saya selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, mungkin dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang ataupun tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Tetapi kami dan juga Pak Dokter berusaha menyajikan yang terbaik untuk kita semua, bagaimana supaya kita bisa terus sehat, kita bisa hidup bahagia. Baik Bapak Ibu semuanya, acara Dokter Talk pada malam hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua, dan insya Allah pada minggu depan kita berjumpa lagi pada acara Dokter Talk dengan topik yang berbeda pula.